langsung mantep ini suaranya. Halo semuanya, selamat datang dan selamat kembali di channel saya, Fauzan Akbar. Kali ini mau memberikan pengalaman tentang mengupgrade komponen dari kit ini ya, kit karaoke ya, dari Ranik Capella ya. Karena kalau nggak diganti komponen dari bawaannya ya kurang jos lah gitu. Ya udah bagus cuman kurang jos gitu. Jadi, suaranya itu masih dengung ya, masih ada bunyi noise-nya tinggi sekali. Ini dia Capella ya. Saya ganti semua komponen yang bagus-bagus ya, yang original, sehingga minim noise. Ini nyala ya, ini kit kondisi nyala, ini kit kondisi nyala ya, standby. Ini coba saya naikkan volumenya tuh. Oke, ini saya standby kan lagi, saya turunkan volumenya. Nah, karena yang bawaan itu komponennya kurang bagus, alias pakai yang kelas KW1 gitu, jadi ya banyak apa ya, sebenarnya ini tuh bagus, kit ini tuh bagus gitu, rangkaiannya bagus, cuman harus di treatment lagi supaya kualitas suaranya keluar gitu, kualitas suara yang benar-benarnya itu keluar. Contohnya ini saya ganti ya semuanya di sini. Ini itu yang kelihatan IC op-amp itu tuh LM324N, terus ini pakai yang dual op-amp-nya pakai TL072 ya, yang asli. Murah sebenarnya, yang asli itu murah. Ini yang LM aja hanya 6.000, yang TL juga sama sekitar 6.500 ya. Tapi yang op-amp ini saya dapat gratis karena dari teman ya, di support dari teman. Sebagian komponen ini kita nggak beli ya, ready gitu ada gitu, karena kita juga jualan. Nah, ini saya disupport kebetulan sama temen ya, jadi kayak ICTL, terus final dan kapasitor ini sebagian kita ada ready. Nah, yang sebagian lagi yang nggak ready kita beli ya. Ini semuanya kapasitor kita ganti. Pokoknya yang bagian-bagian filter itu, bagian filter di tune control, yang bagian untuk treble, subwoofer atau bass, itu kapasitornya diganti yang bagusan, sehingga enak suaranya, jadi sehingga empuk, bass empuk gitu ya, treble-nya enggak tajam gitu. Enak pokoknya setelah diganti. Dan ini juga transistor yang kecil, yang A733, terus itu ada D438 gitu, terus BD140, BD139, terus resistor tuh yang besar juga diganti. Tidak lupa juga pinolnya kita ganti juga, karena di saya stoknya adanya MJL ya. Ini seperti ini barangnya. Ntar saya nih, stok barangnya seperti ini. Adanya MJL, ini original, ini satu setnya saya jual 80.000 ya, ori on semi. Ini biasanya dipakai MP besar ini, kelas H gitu, MP yang watt besar. Nah, dulunya itu Taipei. Nah, ini Taipei ini kalau saya lihat Taipei ini tuh palsu tuh, lihat belakangnya. Ini palsu, cuman KW-nya KW1 ini. Ada yang KW2. Padahal harganya yang KW dan yang asli itu nggak jauh beda ya. Malah saya beli di toko komponen, beli yang KW2 ya jelek banget lah kalau KW.
itu malah lebih mahal gitu, sepasang 20.000, sedangkan yang aslinya hanya 17.000. Nih yang asli seperti ini nih type-nya. Sebenarnya nggak perlu diganti sama MJL juga bisa ya. Yang bawaan yang pakai TIP berapa ini tuh, TIP 2955 3055 juga udah cukup. Cuman yang asli nih, yang asli kayak gini. Nah belakangnya kayak gini, terus tidak mengkilat si kakinya itu, tidak mengkilat. Nah kayak gini nih mengkilat nih, tuh kelihatan gitu. Ini yang KW kelihatan gini tuh, bening gitu. Itu tidak cukup yang seperti ini juga, TIP juga udah cukup karena supply-nya juga cuman 18 volt, 25 volt udah cukup kuat gitu. Sebenarnya ini kegedean di pinolnya, tapi nggak apa-apa buat keawetan karena buat pemakaian pribadi juga. Nah selain itu juga kita diodanya kita ganti, jadi itu tuh dioda cabutan amplifier Bose ya, itu saya gabung jadi 2 gitu. Sebenarnya 1 juga cukup, cuman biar lebih awet gitu, terus saya ganti jadi double kayak gitu ya. Setelah dioda diganti, ini juga saya pakai power supply untuk tune kontrolnya dipisah ya. Ini menggunakan LM337 317. Ini dia rangkaiannya seperti ini, rangkaian PSU nya ini sekitar 18 volt. Terus diproses di sini di rangkaian PSU ini keluar 15 volt, tapi terukur hanya 14,5 ya, cukup lah ya. Di bawah 15 volt udah aman lah, karena ini maksimalnya 15 volt. Yang LM324N ini yang lambang petir ini itu maksimalnya di 15 volt, jadi udah cukup. Nah sebelumnya ini kan jadi ini kan seperti langsung direct ya, kayak pakai ersan terus diturunin pakai jener 12 volt. Kalau yang bawaannya itu panas sekali itu, ininya resistornya panas sekali. Tapi sebenarnya suaranya oke, minim noise, cuman keawetan komponen kayaknya kurang awet gitu ya, makanya supply-nya dipisah untuk menambah keawetan komponen ya, penggunaan komponen, sehingga komponen ini bisa makin awet lagi. Karena ini komponen tua, ini kitnya kit udah tua, ini zaman tahun saya tahun 2013 kalau salah, 2014an lah. Ini udah berapa tahun ya, mungkin 10 tahun 13 tahun ini. Tapi ini masih oke gitu, masih layak awet ya. Ini murah juga, tapi setelah di upgrade jadi mahal ya, karena finalnya aja kan 80.000 ya per set. Saya jual 80.000 per set, kali 2 ya berapa, udah 160. Tapi yang lainnya itu sebagian tidak ada yang beli, paling modal 50.000 lah mungkin untuk beli IC ini LM, karena kita nggak ada quad op amp, jarang pakai. Terus ada kapasitor yang 1 nano, itu yang 3N3 punya sebenarnya, cuman saya beli aja lah, nggak apa-apa, saya beli gitu sekalian sama LM nya. Sambil nyalain aja ya, sambil nyalain. Nah ini kalau mau jangan pakai kit ini yang musik speaker ini ya, yang atau Bluetooth atau MP3 yang ini kurang, menurut saya kurang bagus gitu, jadi sinyalnya banyak kan yang hilang gitu. Kalau mau yang pakai yang bagus, yang Bluetooth aptX gitu, yang harganya juga lumayan sekitar 300-an ya. Ya ada harga ada kualitas lah. Jadi malah bottleneck gitu, menurunkan kualitas di audionya. Ini mantep, ini udah jadi enak banget suaranya, minim noise. Lihat kan tadi di volume diatin tuh nggak ada suara aneh-aneh. Tidak ada suara aneh-aneh ya, senyap ya. Nih lihat tuh.
gitu, suaranya bassnya empuk gitu, tidak over, terus treble-nya juga. Tapi ini lebih ke karakternya, lebih ke ngebass ya, karena mungkin speakernya pakai yang sub ya, banyakan sub. Jadi kembali lagi, kit yang murah belum tentu hasil suaranya murahan ya. Kalau di treatment dengan baik ya, hasilnya bisa jadi baik ya. Oh iya, nanti ditambah Elco ini, bawahnya ditambah Elco Max 6.800 UF. Ini kan bawaannya hanya 4.700, ditambah 6.800 UF. Jadi ketika ngebass nggak jelek ya. Misalkan transistor saya ganti semua nih, transistornya kecil-kecil ganti semua. Nanti linknya mau beli di mana nih, nanti saya cantumin linknya di keterangan ya. Ini banget mempengaruhi suaranya, jauh banget. Kalau yang bawaan itu volume dipulin atau apa, udah noise-nya tinggi, suara nggak jelas gitu. Maksudnya nggak jelas tuh ya, nggak enak aja didengarnya gitu. Ini udah mantep banget. Transistor yang kecil-kecil 733 ya diganti yang bagus, terus yang transistor semua itu transistor ganti aja yang bagus, yang original. Sama ini IC op amp ganti semuanya. Ya mungkin lebih mahal tapi lebih awet nantinya, lebih awet dan lebih enak didengar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mengupgrade atau membeli kit ini. Karena di pasaran kit ini murah, cuman treatmentnya harus baik ya, diterima dengan baik, jadi suaranya bisa jos, bisa keluar. Ini lumayan kan, ada karaoke-nya juga nih, ada karaoke, terus di tune kontrolnya juga ada subnya ya, subwoofernya buat lebih ngebass lagi, suaranya lebih rendah lagi. Ini udah bagus sekali sih menurut saya, udah murah lah gitu, udah ada karaoke-nya segala macem, udah paket komplit, tinggal tempel box, pasang speaker, pasang trafo 5 ampere udah cukup. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar. Bila suka silahkan di like, share, dan komen. Terima kasih. Kalau denger langsung mantep ini suaranya. Mantap bos.